Semarak sengketa jelang pilkada serentak, dialog kita lanjutkan masih bersama Pak Muhammad, Ketua Bawaslu melalui sambungan telepon, dan di studio masih bersama Mas Kurudin Hafidz. Saya ke Pak Muhammad, Pak. Ini kalau menurut catatan kami yang tadi juga Bapak sebutkan ada sekitar 200 lebih kasus yang dilaporkan ke Bawaslu sebagai lembaga yang saat ini sudah punya kewenangan untuk memutuskan sengketa. Ini bagaimana prosesnya nanti Pak dengan jumlah sengketa yang begitu banyak, dan ini belum berhenti sampai di situ jumlahnya kan Pak Muhammad ya? Masih terus bertambah betul. Ya? Ada potensi terus bertambah, betul. Jadi begini, Mas Rudi, setiap tahapan itu berpotensi sengketa. Kenapa? Artinya Karena dari pendaftaran saja sudah banyak sengketa ini kan? persis. Dari tahap pendaftaran saja itu jumlah permohonan sengketa itu sangat besar karena bisa kita maklumi sekali lagi tahap pencalonan ini kan menentukan ya keberlanjutan kompetisi seorang pasangan calon. Kalau di tahap pencalonan dinyatakan tidak memenuhi syarat, ya dia selesai. Dia tidak akan mengikuti atau berhak mengikuti tahapan-tahapan pemilihan selanjutnya. Nah, oleh karena itu, jajaran kami benar-benar kita persiapkan secara serius dalam rangka menangani secara profesional ya setiap permohonan sengketa yang masuk di pengawas pemilu. Ini kalau kita bicara soal sengketa, ini kalau diklasifikasikan Pak Muhammad, ini sengketa antar siapa dengan siapa kebanyakan Pak? Yang paling banyak adalah antara peserta pemilu dengan penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Tapi ada juga sengketa antar peserta pemilu. Jadi misalnya pasangan calon A ditetapkan oleh KPU, itu malah pasangan calon B menyengketakan, mempersoalkan, tidak menerima dia ditetapkan. Saya kira ini sebuah dinamika dalam kontestasi. Agak aneh ini sebetulnya ya? Iya, jadi dia tidak mau pasangan calonnya itu ditetapkan. Mungkin menganggap sebagai rival atau bagaimana. Tetapi kemudian itu di mana itu kejadiannya Pak Muhammad? Bagaimana? Di mana kejadiannya itu Pak Muhammad? Saya lupa daerahnya ya, karena sangat banyak. Ya. Tapi ada kasus seperti itu. Oke. Nah ini kalau kita bicara soal daerah Pak Muhammad, ini daerah mana saja yang sengketanya paling krusial atau bahkan paling banyak misalkan seperti itu Pak Muhammad, paling rawan? Kalau kita melihat update ya dari Badan Pengawas Pemilu, rupanya daerah-daerah yang selama ini atau sejarah pemilu kada kita sering berkonflik, salah satunya sengketa, untuk pilkada 2015 ini itu terjadi lagi, misalnya di daerah Sumatera Utara, situ ada Nia Selatan, daerah Maluku, di daerah Papua, Papua Barat, sedikit sekali di Pulau Jawa, ya, sedikit sekali di Pulau Jawa. Saya kira tentu ini sudah harus menjadi perhatian penyelenggara, para pihak, teman-teman masyarakat sipil, partai politik. Daerah-daerah yang berulang potensi pelanggarannya itu kan harusnya kita sudah bisa membaca petanya, dan bagi kami ini sebuah tantangan pengawasan untuk kita bisa memperbaiki. Iya. Pak Muhammad, ini kalau kita bicara soal sengketa yang dimasukkan ke Bawaslu ataupun Panwaslu di daerah, ini berapa lama prosesnya nanti keputusannya bisa dihasilkan? Kalau berdasarkan aturan Undang-Undang 8 2015 itu paling lambat 12 hari. Tetapi kami sudah mengarahkan teman-teman pengawas pemilu dan hasil koordinasi dengan KPU supaya tidak harus menggunakan durasi 12 hari itu, tapi mengefektifkan. Ya. Dalam bahasa lain, mendorong supaya lebih cepat putusan sengketa, itu dampaknya sangat signifikan terhadap tahapan-tahapan berikutnya. Apa yang paling sulit Pak Muhammad dalam proses penyelesaian sengketa ini? Sebenarnya sengketa ini mencoba mempertemukan. Jadi mekanisme sengketa itu sederhana sekali. Pada tahap awal ketika sengketa dinyatakan diterima untuk diproses, pengawas pemilu mempertemukan pemohon dan termohon. Pemohon adalah pasangan calon atau kuasa hukumnya. Kemudian termohon adalah KPU. Apa sih yang menjadi dispute di antara keduanya? Kalau bisa dicapai kesepakatan, ya tidak perlu harus ada putusan Bawaslu. Kemudian membuat sebuah kesepakatan, dan kesepakatan itu diikat dalam bentuk tertulis. Ada beberapa kasus ketika kita mempertemukan, keduanya bisa saling memahami. Baik memahami untuk menerima keputusan KPU atau memahami untuk memperbaiki keputusan KPU dalam sebuah mekanisme musyawarah. Itu pernah terjadi.
Pak Muhammad, ini kalau saya boleh simpulkan dari indeks kerawanan pemilu versi Bawaslu dan dari sengketa yang dikatakan juga bahwa ini banyak antara calon peserta dan penyelenggara, boleh nggak saya simpulkan? Artinya dari keputusan-keputusan yang sudah dihasilkan bahwa memang terbukti profesionalitas penyelenggara itu masih dipertanyakan. Saya kira kalau kalimat masih dipertanyakan tidak artinya dari sengketa dari putusan sengketa itu banyak yang memutuskan bahwa memang penyelenggara pemilu itu melanggar aturan atau ya melanggar etik seperti itu. Begini, saya mesti hati-hati menjawab pertanyaan Pak Rudi ini, Mas Rudi. Begini, KPU memang dimandat oleh undang-undang untuk memastikan proses-proses teknis penyelenggaraan berdasarkan legal formal. Kita juga tidak bisa menyalahkan KPU kalau dia concern, kalau dia benar-benar saklek dengan persoalan-persoalan teknis kepemiluan. Karena itu salah satu asasnya, kepastian hukum. Tapi kemudian Bawaslu melihat kalau memungkinkan ada celah-celah yang bisa digunakan dalam rangka mengakomodir dispute antara KPU dan peserta pemilu, kenapa tidak sebagai sebuah solusi. Kita kepengen bahwa kesempatan warga negara ikut serta dalam pilkada ini itu dibuka seluas-luasnya tanpa mengabaikan proses-proses atau pengaturan teknis yang dilakukan KPU. Oke. Jadi saya kira di era Pak Husni dan teman-teman KPU RI ini benar-benar mau menjaga konsistensi penanganan teknis itu. Kita hargai itu. Oke, Pak Muhammad, ini laporan yang diterima oleh Bawaslu termasuk dari masyarakat, termasuk juga dari JPPR, demikian ya? Ya benar. Baik, Pak Muhammad, terima kasih banyak. Termasuk yang paling aktif. Baik. Terima kasih sudah bersama kami di Dialog Pagi. Mas Hafidz, ini menarik sekali sebetulnya kalau kita menyimak pernyataan Pak Muhammad. Ini agak hati-hati kalau menyebut bahwa dari putusannya itu banyak penyelenggara pemilu yang dalam tanda kutip bersalah gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari indeks kerawanan pemilu di mana profesionalitas penyelenggara itu dijadikan nomor satu. Kalau dari catatan JPPR seperti apa sebetulnya? Memang faktor yang paling menentukan terhadap berkualitasnya pilkada atau pemilu itu memang faktor penyelenggaranya. Jadi karena dia faktornya besar, maka kemudian di indeks ini kalau kita baca itu memang skor di dalam bobot di dalam kerawanannya juga tinggi gitu ya. Nah, yang paling berpengaruh terhadap konteksnya sengketa itu adalah ketika pihak itu bersengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, maka dia punya potensi untuk memobilisasi pemilih. Misalnya ketika ada yang dirugikan atau ada yang tidak puas atas putusannya KPU, maka pasangan calon ini ketika dia menempuh jalur hukum dan bersengketa lalu kemudian tidak berhasil, maka dia merasa ini ada yang tidak adil, ini ada yang perlu dibela. Kadang-kadang penilaiannya hanya penilaian publik, misalnya wah saya kok kalah ya, biar tidak dikira kalah, sudahlah bikin kerusuhan dan begitu. Nah, itu yang kejadian pada pemilu-pemilu sebelumnya. Lalu, sehingga lalu kemudian pasangan calon ini memobilisasi pemilih untuk kemudian membuat kerusuhan dan itu sudah jelas fokusnya misalnya di kantor KPU, dekat dengan kantor kepolisian dan lain sebagainya. Tapi kalau ada yang seperti negatif. Itu justru saya sangat setuju dengan putusan KPU. Itu artinya kan memang kandidat itu sangat tidak dewasa dalam berpolitik. Gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad, banyak sekali juga kandidat ini yang kemudian tidak dewasa atas putusannya KPU. Dengan catatan KPU-nya sangat profesional ya. Tapi ada juga KPU ini yang tidak profesional sehingga lalu kemudian dibutuhkan Bawaslu yang tadi. Bawaslu itu harus hadir pada saat KPU melakukan pekerjaannya. Dari catatan JPPR sendiri, ini bentuk ketidakprofesionalan seperti apa sebetulnya yang sering ditemukan oleh JPPR dari penyelenggara? Dalam konteks pencalonan yang sekarang itu, misalnya begini, salah satunya yang juga dikeluhkan oleh Bawaslu adalah soal keterbukaan. Keterbukaan. Setiap apa yang dilakukan oleh KPU itu tidak boleh dia ditutup. Semua keputusan yang dilakukan itu harus segera dibuka. Ini KPU di pusat atau KPU di daerah? KPU di daerah. Karena masing-masing kan punya variasinya sendiri-sendiri. Nah, ketika mereka melakukan rapat, melakukan putusan atau juga data yang ada di KPU. Misalnya sekarang ini sudah lewat hampir 3 hari. Daftar pemilih sementara harus diumumkan. Tetapi sampai sekarang itu hanya beberapa kabupaten kota aja yang melakukannya. Nah, akses ketertutupan di KPU sendiri itulah yang kadang-kadang lalu kemudian
nanti dululah kita sampaikan. Itu salah satunya ya, salah satu profesionalisnya ketika kita bicara soal keterbukaan. Yang kedua, itu ketika kita bicara soal dalam konteks pencalonan ini, seluruh persyaratan yang rinci itu seringkali juga terlewatkan oleh KPU-KPU daerah gitu ya. Karena kemampuan mereka itu kan tidak sama dan konfirmasinya kan harus bolak-balik. Contohnya seperti apa, Mas? Contohnya adalah misalnya sekarang ini berkaitan dengan waktu ya, berkaitan dengan waktu. Waktu itu ketika di waktu pendaftaran itu kan di undang-undang tidak disampaikan jam berapa dan lain sebagainya itu. Nah, berkaitan dengan hari misalnya. Hari itu apakah jam 4 atau jam 24 gitu. Nah, jam 4 atau jam 24 itu ternyata tidak sama di antara semua KPU gitu. Pemahamannya tidak sama gitu. Sehingga lalu ada yang masih diterima, ada yang tidak. Contoh yang sangat konkret adalah ketika Bawaslu menyatakan ini tidak benar dan kemudian pasangan calonnya itu diloloskan hanya karena soal waktu. Soal syarat dukungan ya. Soal syarat dukungan itu misalnya ada partai ya, sudah sekarang itu ada Golkar, ada P3 yang punya syarat, di bawah juga begitu. Nah, penerapan standar bahwa harus misalnya satu surat dua partai atau dua partai dua surat itu juga sangat variatif di KPU. Penerimaannya atau pemahamannya tidak pernah sama. Nah, di sini sebenarnya memang urgensinya Bawaslu tadi itu menyampaikan bahwa ini benar, ini salah sesuai dengan undang-undang dan lain sebagainya. Tapi juga organisasi itu. Tapi juga butuh sosialisasi yang dalam tanda kutip sama dan memiliki pemahaman yang sama dari KPU pusat ke daerah tentunya. Dan salah satu karakteristiknya pilkada serentak adalah besarnya kewenangan KPU daerah untuk mengelola ini. Jadi kalau misalnya KPU RI sekarang dan Bawaslu RI itu tidak ngapa-ngapain gitu ya, tidak melakukan monitor, itu mereka juga akan contoh besarnya kewenangan KPU daerah itu apa yang contoh untuk Bawaslu ya. Keputusannya Panwaslu daerah dalam konteks sengketa nanti itu final dan mengikat dan KPU harus mengikutinya. KPU tidak boleh tidak mengikuti karena final dan mengikat. Nah, sekarang ini misalnya pasangan calon itu kan diteruskan 3 hari misalnya, diperpanjang 4 hari dan lain sebagainya. Kalau pada akhirnya nanti Bawaslu menyatakan ini lolos, KPU tidak menerimanya atau KPU menerimanya, waktunya itu terus menerus tidak jelas. Nah, pasangan calon kan terkurangi waktu kampanyenya. Sekarang kan yang lolos sudah pada kampanye ini. Sementara yang bersengketa kan belum. Bisa lebih dari 1-2 bulan karena itu prosesnya yang sangat panjang gitu ya. Nah, ini lalu kemudian akan memunculkan masalah baru lagi. Anda ingin mengatakan bahwa kompetensi dan integritas penyelenggara pemilu termasuk juga pengawas pemilu di daerah itu memang betul-betul harus berkualitas ya. Betul. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.